Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati ketua dan keluarga besar yayasan serta takmir Masjid Namirah, para jamaah, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan kumpul kita dan niat kita yang baik ini mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, malam ini kita melanjutkan kajian kita, tadabbur kita terhadap surat Ali Imran, dan kita sampai pada ayat nomor 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Pada kisah sebelumnya, para jamaah sekalian, setelah Maryam lahir dan dirawat oleh Zakaria di masjid, di sebuah tempat di salah satu sudut masjid namanya mihrab. Hal yang menarik dari kisah Maryam ketika dirawat oleh Zakaria adalah kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di masjid itu, selalu didapatinya ada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makanan, ada minuman yang sudah tersedia. Nah, ketika sekian lama, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan beberapa tahun, Zakaria merawat Maryam itu, Zakaria yang sudah berpuluh-puluh tahun berkeluarga, belum dikaruniai Allah keturunan, mulai tergerak keinginannya untuk punya anak. Jadi salah satu ujian Allah kepada Nabi Zakaria adalah Allah belum kunjung memberi Nabi Zakaria anak, padahal usia Zakaria itu sudah sepuh. Nah, sambil merawat Maryam, Zakaria tergerak hatinya untuk keinginan untuk punya anak,
Nah, salah satu keinginan itu diwujudkan di dalam doa. Nah, doa Zakaria ini. Hunalika, di tempat itu, di mihrab itu, di Masjidil Aqsa itu, da'a Zakaria Rabbah. Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala, kata Zakaria di dalam doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi ya Tuhanku, habli, berilah aku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa saya, doa kami. Ini bukan doanya pengantin baru ya. Meskipun boleh-boleh saja. Kita manusia kalau menginginkan sesuatu yang baik dan serius, maka keinginan itu harus diwujudkan di dalam doa kepada Allah. Zakaria pengen punya anak, wujud dari kesungguhannya itu apa? Keinginan itu diucapkan di dalam doa. Nabi Yunus kepingin bisa keluar dari perut ikan, keinginannya itu diwujudkan dalam doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Adam ketika melakukan kesalahan di surga, lalu dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama istrinya, itu sangat menginginkan agar dosa-dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah. Nah, keinginan agar dosanya diampuni oleh Allah itu harus dan diwujudkan di dalam doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk ketika kita kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka keinginan itu harus dibuktikan secara serius di dalam doa kita. Termasuk kalau kita kepingin naik haji, ya ndonga. Jangan kepingin tok. Semua keinginan kita itu harus diwujudkan di dalam doa. Nah, contoh dari Nabi Zakaria ini. Baik. Di ayat lain di surat Maryam, kita perhatikan keseriusannya Nabi Zakaria pingin punya anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Idznada rabbahu, ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya, nidaan khafiyya. Doanya Zakaria itu dengan suara khafi. Khafi itu suara lirih. Ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan nidaan khafiyya ini berdoanya kenapa lirih? Karena setiap malam
ketika semua orang sudah tertidur, dia berdoa. Sehingga suaranya tidak keras. Nidaan khafiyah. Apa yang diucapkan Zakaria dalam doanya? Qala Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Coba kita perhatikan, ini doanya orang yang sudah berumur puluhan tahun hidup tapi belum dikaruniai Allah anak. Tergambar kan kesedihannya, kegalauannya. Ini doanya. Rabbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku wahanal azmu minni. Wahana itu sudah remuk. Al-azmu itu tulang-tulang minni. Ya Allah, tulang-tulang tubuhku, badanku ini sudah remuk. Artinya di usia itu tenaganya sudah tidak kuat lagi. Washta'ala ra'su syaiba, washta'ala itu sudah menyala. Ar-ra'su di kepalaku, syaiba uban. Selain tenagaku, tulang-tulangku sudah rapuh, juga uban di kepalaku ini sudah menyala. Bukan kok 1, 2, ndak. Wis putih kabeh, wis tuwa. Artinya secara usia sudah sepuh, secara tenaga sudah rentah Nabi Zakaria ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah merasa lelah, merasa letih, merasa bosan terus berdoa kepadamu. Berdoa minta anak sampai usia tua, belum juga dituruti. Mungkin kalau bukan Nabi Zakaria, wis mbelenger sandungonya. Ya mono yamini, gak setahun 2 tahun donga gak dituturuti, ya wis. Bae pancene takdirku wis ngene iki. Kaya ro takdir ae. Wa inni khiftul mawaliya miwarai. Ya Allah, aku khiftu, khawatir, aku takut kalau setelah aku nanti tidak ada yang melanjutkan perjuanganku. Ya Allah, kalau sampai setua ini aku terus berdoa dan belum kau kabulkan, sampai nanti seandainya aku tidak kau beri anak, yang melanjutkan perjuangan saya ini siapa? Itu yang membuat aku takut, khawatir, cemas itu. Kalau gubernur ndak mungkin doa ini, karena durung mati sing ngenteni wis akeh. Bupati ndak mungkin doa seperti ini. Tapi kalau seorang nabi, seorang juru dakwah, orang yang menyampaikan risalah, dia protes, ya Allah, kok seandainya aku ndak kau kasih anak, terus yang akan melanjutkan perjuangan ini nanti siapa? Itu khawatir. Wa kana timroati akhiro. Ini yang luar biasa. Nabi Zakaria itu sudah tahu wa kana timroati, dan istriku ya Allah itu akhir, mandul. Nabi Zakaria tahu kalau istrinya itu
tidak bisa punya anak. Itu bahasa Arabnya akir. Kok bahasa Lamongan apa ya? Iku majer kaya anu ingon-ingonan ae kana. Akhir itu tidak bisa punya keturunan. Coba dia sendiri usia sudah tua, tenaga sudah habis, istrinya mandul. Secara logika tidak mungkin bisa punya keturunan, logika manusia. Dan kalau secara logika tidak mungkin punya keturunan, lapo kok ndonga terus? Kan sudah tidak mungkin. Itu bedanya Zakaria dengan kita. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang tidak mungkin punya anak, yang diminta apa? Fahabli milladunka waliya. Itu saja yang diminta. Ya Allah, berikan aku dari sisimu waliya, orang yang akan melanjutkan perjuangan ini nanti. Minta anak, intinya minta anak. Minta padahal dia sendiri tahu yang diminta itu mustahil. Itu luar biasa. Kalau ada orang minta kepada Allah sesuatu yang bisa didapat, itu tidak aneh. Ya Allah, saya punya keinginan berangkat umroh. Tidak aneh karena masih sehat. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya keterima di kuliah di perguruan tinggi di Timur Tengah. Tidak aneh karena masih bisa diusahakan. Tapi ini minta sesuatu yang mustahil menurut manusia. Itu luar biasa. Kenapa dia minta anak? Yarithuni. Inilah yang nanti akan melanjutkan perjuanganku. Wa yarithu min ali Yaqub, dan akan melanjutkan perjuangan anak keturunannya Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya, jadikan anak itu anak yang kau ridhoi ya Allah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, minta sesuatu yang mustahil. Itu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan ternyata doa Zakaria ini, dan itu di dalam surat Al-Anbiya diterangkan. Nabi Yunus itu minta sesuatu yang mustahil. Manusia ditelan ikan kok bisa kepingin keluar, tidak ada ceritanya. Tapi karena doa Allah kabulkan. Nabi Zakaria minta anak padahal itu mustahil, itu Allah kabulkan akhirnya. Di dalam surat Al-Anbiya Allah jawab doa ini, fastajabna lahu. Aku ijabai apa yang diinginkan Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Aku kasih dia anak laki-laki sekalian dengan namanya, yaitu Yahya. Jadi nama Yahya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada Zakaria. Dari ayat ini sebagian ulama fikih mengatakan kalau akikoh menyembelih kambing untuk anak itu di hari ke-7, kalau nyukur rambutnya itu hari ke-7, memberi nama hari ke-7 boleh sejak lahir diberi nama, boleh khusus memberi nama. Contohnya ini Nabi Zakaria, istrinya melahirkan Yahya, sekaligus Allah memberi nama Yahya sejak bayi itu lahir. Yahya itu ya karena di Arab maka bahasa Arabnya Yahya, urip. Kalau di Lamongan mungkin ya
Maturib atau siapa gitu. Yahya. Doanya dikabulkan, dikasih anak laki-laki sekaligus dengan namanya, dan yang ketiga wa aslahna lahu zaujah. Dan aku perbaiki, aslaha itu memperbaiki. Aku perbaiki istrinya Zakaria. Apa yang diperbaiki? Apakah istrinya Zakaria itu dulu wanita tidak baik, lalu menjadi baik, lalu baru bisa melahirkan? Enggak. Kalau melahirkan itu enggak mesti harus baik. Wanita tidak baik saja punya anak kok. Tapi apa maksudnya Allah wa aslahna lahu zaujah, aku perbaiki istrinya Zakaria? Allah perbaiki itu yang awalnya divonis dan diketahui mandul berkat doa suaminya yang tidak pernah kenal lelah, yang mandul itu bisa melahirkan. Itu wa aslahna lahu zaujah. Jadi kalau suami istri belum dikaruniai Allah keturunan, yang lebih serius berdoa itu adalah suaminya, seperti Nabi Zakaria ini. Wa aslahna lahu zaujah. Ini. Jadi kalau serius pingin punya anak, minta kepada Allah. Ini ayat yang kita bicarakan tadi. Ada ayat berikutnya. Ini rangkaian dari sifat ibadur rahman. Salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan penyayang itu adalah orang yang selalu berdoa ini. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, ya Tuhan kami, hab lana, berilah kami, min azwajina, dari pasangan kami. Karena doa ini dibaca oleh suami, dibaca oleh istri. Ya Allah, berilah kami dari istri, dari suami kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan hati. Semua tafsir menjelaskan tentang qurrata a'yun itu berkaitan dengan satu karakter, yaitu taat. Qurrata a'yun itu adalah anak-anak yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada agamanya, taat kepada orang tuanya dalam kebaikan. Jadi yang disebut qurrata a'yun sekali lagi maknanya adalah anak atau keturunan yang memiliki ketaatan. Dan memang dalam kehidupan kita sebagai orang tua seperti itu. Anak itu kalau ada adzan langsung berangkat ke masjid tanpa kita suruh, itu rasanya adem. Gadek tak gugah berangkat ke masjid. Itu qurrata a'yun. Anak itu kalau perempuan selalu ke mana-mana, keluar rumah menutup aurat tanpa ada ancaman, tanpa ada peringatan, tanpa ada perintah, otomatis melakukan itu. Itulah anak perempuan yang qurrata a'yun, taat. Anak-anak kita ketika orang tua punya keinginan kemudian menyuruh anaknya dan ini dalam kebaikan, lalu anaknya taat,
dengan perintah orang tuanya, itu adalah anak yang qurrata a'yun. Meskipun akhir-akhir ini anak disuruh orang tuanya itu jawab pada perintah keberapa? Perintah ke 3, 4, 5. Cung, adzan. Itu perintah pertama. Adzane wis mari lho. Iya, sik. Bapak berangkat sik ya. Saman budal sik. Telu. Tapi ya gak budal-budal gitu. Ini. Jadi semua mufassir menjelaskan tentang anak yang qurrata a'yun itu adalah anak-anak yang taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya, dan kepada orang tuanya dalam kebaikan. Waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua permintaan di sini kita kepada Allah. Waj'alna, jadikan kami, lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Ada doa. Kita bicara tentang doa untuk anak dan keturunan kita. Kalau Nabi Zakaria tadi minta kepada Allah sesuatu yang menurut dia mustahil, Nabi kita ini minta kepada Allah sesuatu yang tidak mustahil, tetapi sesuatu yang menyakitkan hatinya. Ini kejadiannya adalah ketika Nabi bersama Zaid bin Harithah hijrah ke Taif. Dari Mekah ke Taif dengan harapan, kalau saya di Mekah dimusuhi, disakiti, sahabat-sahabat disiksa, saya diusir, coba saya berangkat ke Taif. Be di sana nanti ada orang yang mau menerima agama ini. Tapi sesampainya di Taif, Nabi ditolak, diusir, diumpat. Bahkan orang-orang Taif mengerahkan budak dan anak-anak kecil untuk menyuruh melempari Nabi dan sahabatnya. Terusir Nabi dan sahabatnya dan Zaid itu sampai istirahat di sebuah kebun kurma. Di situ dikasih satu tangkai anggur. Nah, pada saat Nabi berdarah-darah itu, Jibril datang menawarkan jasa dendam kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu mau, saya akan angkat gunung Uhud ini dan akan saya timpakan kepada ahli Taif, orang-orang Taif yang telah mengusir, menyakiti kamu. Kalau kamu pengen, tak angkat ini gunung Uhud, tak brekno nang dhuwure wong Taif. Apa jawaban Nabi? Kalau Nabi itu dendam, kalau Nabi itu kecewa berat, kalau Nabi itu didominasi oleh emosi, tidak mungkin keluar kata-kata ini. Justru saat itu Nabi berdoa. Tawaran Jibril itu ditolak. Justru Nabi mengatakan, bal arju. Justru aku berharap, aku kepingin ayyukhrijallahu min aslabihim, nanti dari
rahim mereka, dari tulang sulbi mereka itu Allah mengeluarkan, Allah melahirkan man ya'budullaha wahdah, orang-orang, anak-anak generasi yang akan menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Nek bapak nek gak kena dikandani, muga-muga anake dadi bocah sing apik, gitu bahasanya. Biarkan orang Taif, bapaknya, mbahnya ndak mau menerima agamaku, ndak mau menerima Islam, tapi saya tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang Taif ini nanti melahirkan anak-anak yang justru anak itu jauh lebih baik daripada ayahnya. Menyembah Allah, tidak berbuat syirik, dan memang benar. Doa Nabi diijabahi oleh Allah. Orang-orang Taif kemudian generasi berikutnya berbondong-bondong masuk Islam. Generasi anaknya. Sekarang jamaah haji, jamaah umroh gak enak kalau gak ziarah ke Taif. Tapi kalau Nabi dulu kan jalan kaki. Nah, sekarang naik bis ke Taif. Kalau Nabi dulu dilempari, sekarang ke Taif tuku lengowangi. Ini, jangan pernah putus asa. Jangan pernah karena emosi kemudian kita berdoa jelek. Jangan pernah. Maka pesan Nabi kepada orang yang taubat setelah membunuh 100 nyawa itu kan enak. Ada orang saking jahatnya, hobinya membunuh, sudah membunuh 99 orang. Datang kepada orang alim. Wahai orang alim, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah kalau saya bertobat Allah menerima taubat saya? Kata orang alim ini, enggak. Dosamu terlalu banyak. Gak diterima oleh Allah. Karena enggak diterima, kata orang alim ini, emosinya muncul. Karena emosinya muncul, sekalian dibunuh orang ini. 100. Ketika sudah membunuh 100 nyawa, dia kepingin bertobat juga. Wahai orang, ganti ustadz, tanya ke sana. Saya sudah membunuh 100 nyawa, apakah kalau saya bertobat Allah menerima taubat saya? Iya. Waman yahulu bainaka wa bainallah. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau ada seorang hamba, berapapun dosanya, sebesar apapun kesalahannya, kalau dia bertobat diterima sama Allah. Senang dia. Senang. Diajari bagaimana caranya bertaubat. Setelah itu dinasihati. Kamu pindahlah dari kampungmu. Fa innaha ardasu, karena kampungmu itu sudah dipenuhi orang-orang jelek. Hijrahlah, ngaliyo. Wantolik ila ardikata, kamu pindah saja ke kampung sini. Kenapa? Fa inna fiha unasun solihun. Karena di kampung itu banyak orang soleh, akeh wong apik. Terus kenapa? Fa'budillaha ma'ahum. Kamu di kampung itu wis pokoke sembahlah Allah bersama orang-orang kampung situ. Apa maksudnya? Keimanan orang itu kadang-kadang terpengaruh oleh sekitarnya. Orang sudah bertaubat, sudah punya niat untuk menjadi orang baik, kemudian kumpul dengan orang-orang dulu lagi yang bersama dia mereka minum, bersama mereka mabuk, kumpul ketemu maneh, balik meneh.
Iman yang tadi sudah diperbaiki, ketemu konco lawase, reuni maneh. Makanya oleh orang alim ini disuruh pindah. Ojo balik rono meneh. Pindahlah kamu ke tempat ini. Di situ banyak orang soleh. Kenapa kalau ada orang soleh? Wis ta. Pokoke ana wong ngalor gembruduk, melu nang masjid. Gitu aja. Ana wong ngidul gembruduk, lapo iku pengajian, melu wis melu ae. Gitu. Dengan begitu taubatnya tadi itu terawat. Memang ada daerah-daerah yang itu banyak orang buruk, jangan ke situ. Ada kampung-kampung yang itu orang soleh, tidak apa-apa ke situ. Taif itu juga begitu. Dulunya memang orang-orangnya itu memusuhi Nabi, mengusir Nabi, melempari Nabi. Jangan ke situ. Tapi begitu sekarang Taif menjadi sebuah daerah yang muslim, yang baik, kita ke sana. Kita ke sana. Itulah pengaruhnya lingkungan, pengaruhnya pertemanan terhadap keimanan seseorang. Baik. Kalau tadi doa-doanya Nabi minta anak yang soleh. Sekarang anak sudah ada. Doanya apa gitu? Anak sudah ada. Nah, kita juga kepingin berdoa kepada Allah. Kita doakan apa anak ini? Kalau yang tadi kan anak durung ono, kita minta anak yang soleh. Sekarang anak sudah ada. Nah, kita doakan. Contoh ini. An Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal khala. Suatu hari Nabi masuk ke WC. Fa wada'tu lahu wudu'an. Aku menyiapkan untuk beliau air. Ya, untuk kebutuhan tentu. Setelah dari WC Nabi akan wudu dan seterusnya. Ini Ibnu Abbas, anak kecil nih, anak kecil. Menyiapkan airnya. Ya, belum seperti sekarang. Tinggal metek keluar panas, dipetek lagi keluar air dingin, atau tinggal buka keran keluar air. Tidak seperti itu. Harus membawa air. Seperti Lamongan pada waktunya dulu. Kan gawa banyu, api nang jeding gawa banyu. Begitu Nabi keluar, Nabi tanya, "Qala man wada'a hada?" Sapa iki sing nyediakno banyu iki sapa mau? Fa ukhbira. Lalu Nabi mendapat info kalau yang tadi meletakkan air di situ itu saya, kata Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Ungkapan terima kasihnya itu tidak ngasih materi. Ungkapan terima kasihnya tidak memberi janji. Tapi ungkapan terima kasihnya itu dalam doa. Apa doa Nabi kepada anak yang telah berbuat baik kepada beliau? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ya Allah, faqihhu fiddin. Jadikan anak ini faqih fiddin. Faqih itu paham, faqih itu mengerti tentang banyak hal tentang agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada anak ini takwil, artinya tafsir. Dua, doa Nabi untuk anak kecil Ibnu Abbas. Ya Allah, jadikan anak ini paham ilmu agama. Yang kedua, jadikan anak ini mengerti tentang tafsir Al-Quran. Jadi anak sudah patuh,
anak sudah nurut, itu dikasih hadiah. Hadiahnya kalau Nabi dulu doa. Kalau sekarang hadiahnya apa? Duit, HP, sepeda listrik. Tidak apa-apa, tapi jangan lupa doa. Jamaah sekalian, maka karena di sini ada doa spesifik dari Nabi untuk Ibnu Abbas, wa alimhu ta'wil, ya Allah jadikan anak ini punya ilmu tentang takwil, tafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas itu disebut di dalam sejarah oleh kalangan para ulama dengan sebutan turjumanul Quran, orang yang paling paham tentang rahasia-rahasia makna Al-Quran. Berkat doa Nabi. Berkat doa Nabi. Nah, kita sebagai orang tua, kita doakan apa anak kita? Kalau setiap hari kita berdoa, mosok gak kerungu Allah. Kalau setiap waktu kita mendoakan, mosok tidak pernah didengar, diijabahi oleh Allah? Tidak mungkin. Satu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu punya majelis ulama, para sesepuh. Kalau Umar itu mau membuat keputusan, akan disampaikan kepada rakyat, itu dimusyawarahkan dengan para sesepuh ini, para sahabat, para ahli-ahli Al-Quran kumpul. Orang tua-tua lah, khusus majelis masyayikh. Satu hari Umar ini datang membawa anak kecil, ngajak anak kecil, namanya ini Abdullah bin Abbas ini, diajak ikut bergabung di dalam majelis orang-orang tua itu. Orang-orang sepuh itu ketika melihat Umar ngajak Ibnu Abbas yang masih kecil, itu gremeng. Ini kan majelisnya orang tua-tua. Lapo khalifah ngejak cah cilik lapo? Ngeremehno. Ada yang mengatakan, kalau memang tadi boleh ngajak kecil, anak kecil, aku lah yang duwe anak kecil. Yang cerita itu siapa? Anak ini sendiri, Abdullah bin Abbas. Saya tahu digeremengi wong akeh, ngerti saya. Dan saya sadar kenapa saya diajak oleh Umar ke majelisnya orang tua, karena Umar kepingin memamerkan ilmuku kepada mereka. Itu dia sadar. Sehingga ketika orang-orang sepuh sudah ada, Umar datang, Abdullah bin Abbas si kecil ini ada di tengah-tengah mereka. Umar ngetes majelis itu. Coba menurut antum para sesepuh ini, jelaskan kepada kami apa makna yang terkandung di dalam surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, artinya Mekah sudah ditaklukkan. Wa ra'aitan nasa, kau lihat semua orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan bacalah istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat. Umar membacakan surat itu kepada jamaah. Ya, tidak pakai terjemah, ya, tidak pakai terjemah. Ya, disampaikan. Terus Umar bertanya, menurut antum yang ahli-ahli Quran, ahli tafsir, apa makna yang terkandung dari surat ini? Banyak yang jawab. Ada yang jawab, itu tanda kita menang. Idza jaa nasrullah.
Ada yang jawab, itu buktinya kalau Mekah sebentar lagi sewaktu itu takluk. Itu tandanya setelah Fathu Mekah orang-orang banyak yang masuk Islam. Semua jawab seperti dikandung oleh ayat dalam surat itu. Lalu Umar tanya kepada si kecil nih Abdullah bin Abbas, menurut awakmu Bas, Ibnu Abbas, jawabannya wong-wong mau piye? Kulluha khata. Kabeh ku salah. Kaget. Terus sing bener piye? Surat itu menunjukkan bahwa setelah surat itu turun tidak lama lagi Rasulullah wafat. Itu tidak ada ilmunya, yang lain-lain tadi tidak ada, hanya Abdullah bin Abbas yang ngerti. Kalau diterangkan tadi sebentar lagi Mekah akan ditaklukkan, memang ayatnya ngomong ngono, itu tidak perlu penjelasan, memang ayatnya ngomong begitu. Kalau setelah Fathu Mekah orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, memang ayatnya ngomong begitu, anak kecil juga tahu. Tapi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, tidak dimiliki oleh orang lain adalah bahwa setelah surat itu turun tidak lama lagi Nabi akan wafat. Semua orang tidak tahu. Kenapa? Ini loh Pak, doanya orang tua untuk anaknya. Ya Allah, jadikan anakku alim tafsir Al-Quran. Itu yang penting. Dan dikabulkan Allah doanya. Nah sekarang anak kita 5, itu kan tidak mungkin sama doa kita. Tidak mungkin sama karena karakternya beda-beda. Maka doa kita kepada 5 anak itu bisa jadi beda-beda. Karena doa ini hanya diucapkan Nabi untuk mendoakan Ibnu Abbas saja, sahabat lain enggak. Ini khusus doa untuk Ibnu Abbas. Nah, anak kita kan harus beda-beda doanya. Ya Allah, kalau ngerti agama semua harus ngerti, tapi kan spesifikasinya di mana? Nggak usah di sini, nanti di rumah ya itu di rumah. Sing nomor 1 didongakno nopo, sing nomor 2 ndongane piye, beda-beda. Yang kedua, ini semua kepada anak-anak kecil. Doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ada peristiwa sebelumnya. Jadi Nabi itu kalau siang, ya siang, pagi, siang itu dipakai untuk silaturahim, mengunjungi sahabat, mengunjungi keluarga-keluarga yang suaminya meninggal di pertempuran, di rumah hanya ada ibunya atau istrinya yang janda, lalu ada anak-anak kecil. Nabi itu siang kunjunginya. Kalau malam nanti geger orang kampung. Siang. Nah suatu kali Nabi berkunjung ke rumahnya ini, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim suaminya sudah mati waktu itu dalam keadaan belum masuk Islam, punya anak 1 namanya Anas. Suaminya namanya Malik, makanya namanya Anas bin Malik. Di rumah ada Ummu Sulaim, ada adiknya Ummu Sulaim, perempuan juga, kemudian ada anaknya Ummu Sulaim yang bernama Anas bin Malik. Pagi-pagi berkunjung. Nah, setelah berbasa-basi, lalu Ummu Sulaim minta kepada Nabi, ya Rasul, saya minta jenengan sholat di rumah saya ini. Sholat sunnah ya. Di mana jenengan di situ sholat, nanti tempat itu akan saya jadikan musola rumah ini. Ya. Akhirnya Nabi mengajak berjamaah. Ada yang mengatakan ini sholat duha, ada yang mengatakan sholat sunnah yang lain, ada yang mengatakan sunnah mutlak. Nabi berdiri,
kemudian meletakkan, memposisikan Anas di sebelah kanannya, karena laki-laki makmum cuma satu, di sebelah kanannya, kemudian 2 perempuan di belakangnya. Seperti itu diajarkan oleh Nabi. Setelah sholat, si Ummu Sulaim itu bilang ini, ya Rasulullah, Anas khadimuka. Ya Rasul, ini anak saya, namanya Anas, saya titipkan jenengan untuk menjadi khadim, menjadi PRT jenengan, pembantu rumah tangga jenengan. Jadi menjadi pembantu rumah tangga itu diantar, didaftarkan, dititipkan oleh orang tuanya. Khadimuka, anak ini biarlah menjadi pembantu rumah tangga jenengan. Upahnya apa? Gajinya berapa? Itu gajinya. Ud'ullaha lahu. Doakan saja dia. Itu gajinya. Makanya ada Jumat berkah, ambil sepuasnya, bayar dengan doa. Ono dalile. Biar dia menjadi pembantu rumah tanggamu, fad'ullaha lahu, doakan saja. Tidak minta upah, tidak minta doa sebagai bayarannya. Spontan dan langsung didoakan oleh Nabi. Itu doanya. Qala, kata Nabi, Allahumma, ya Allah, akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini doa Nabi untuk Anas. Singkat, Allahumma ya Allah, akfir malahu, perbanyak hartanya, wa waladahu, perbanyak anaknya. Sugih, anaknya akeh, wa barik lahu fima a'taitahu, dan semua yang kau berikan jadikan berkah. Hartanya banyak berkah, anaknya banyak berkah. Itu yang penting. Yang nomor 3 itu, anak banyak berkah, harta banyak berkah. Apa sudah ada yang pernah mendoakan anaknya dengan doa ini? Menang khawatir gak iso ngeramut. Ini upahnya. Akfir malahu, ya Allah, jadikan Anas ini yang sekarang kerja misalnya di tempat saya, lalu ndak minta upah materi, jadikan dia kaya. Ndak minta bayaran, tapi didoakan jadi kaya. Enak ndi? Tidak hanya hartanya, tapi anaknya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang wafatnya agak akhir, karena usianya 106 tahun baru wafat. Dan sebelum wafat dia mengatakan, anak saya 10, masing-masing punya anak 10. Piro iku anak sak putune iku? 100. Dan 100 anak cucu ini semuanya kaya. Banyak keturutan, kaya keturutan, berkahnya mana? 10 kali 10 itu semuanya hafid Al-Quran. Itu berkahnya. Jumlah anak banyak, cucu banyak, iya. Hartanya banyak, semuanya kaya, iya. Berkahnya adalah semua hafid Quran. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu.
Nek duwe anak ojo akeh-akeh cung. Kan gitu pesennya malah. Ini malah Nabi doakan semua akeh. Ojo akeh-akeh mikir negara ruwet ngene kok anaknya akeh engko tambah ruwet. Ruwete negara padha mbek kabel wifi nek ngarepe gang ruwet gak karu-karuan. Apa di sini begitu juga? Piye ngene. Nah, yang terakhir ini Nabi selalu mendoakan anak-anak. Ini doa Nabi kepada anak muda, remaja yang kepingin diolehi zina. Kita masih ingat itu. Ada anak muda teriak-teriak di depan masjid. Di dalam masjid ada Nabi, di teras banyak sahabat. Anak muda ini rodok betik anjane teriak-teriak. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasul, izinkan saya berbuat zina. Keras. Sampai sahabat itu mau mendatangi anak itu, mau dipukuli. Gak sopan belas sih. Tapi biasanya kan pancene ngono, arek enom kan senengane bengok-bengok ngono. Nyetel musik, ada yang kalem-kalem, milih yang horor, kan gitu, seneng terus-terus. Sepeda motor, ono sing kenal pote, biasa-biasa aja malah di bro, kan memang begitu, itu. Arek enom-enom sing rada betik kan yang pancene ngono iku. Ini juga begitu. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Arpe diantemi itu sama orang tua-tua. Kata Nabi, udnu, kongkon marek. Suruh mendekat. Sahabat mau mukuli, Nabi malah nyuruh mendekat, kan beda pendekatannya ini. Diramut bocah nom, sing bengok iku cange diceluk terus kon iki sakjane karepmu piye to. Kata Nabi, kamu tadi ngomong apa? Ulangi. Disuruh masuk masjid, suruh ngomong begitu lagi. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Itu sahabat itu, iki Nabi kok tambah gak genah pisan iki piye paling ngono. Iki bocah ini kok dituruti ae. Idzan li an azni. Izinkan saya sholat. Disuruh puasa saya. Disuruh apa? Saya nurut, tapi saya minta satu saja. Izinkan saya zina. Boleh enggak? Nabi enggak mengatakan jangan. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Enggak. Arek enom itu gak perlu didalili. Kowe iku lulusan pondok kok. Luwe akeh dalile. Innahu kana fahisyatan wa maktawa sa'asabila. Zina iku mlebu neraka. Arek enom betik dikandani neraka, gak wedi. Opo neraka? Ndak cocok. Nabi diajak dialog. Atardo antaznia ma'a ummik. Ini. Kon gelem zina karo ibumu. Ini kan omong-omong sama anak muda, bukan sama orang tua. Yo, gaya mudae ono lah. Kon gelem zina karo makmu, kan ngono maksudnya. Ummik. Anak itu, ya Rasul, ndak mungkin. Ibu saya itu orang baik, ndak mungkin mau diajak berzina. Oke, kata Nabi. Atardo antazniya ma'a ukhtik. Kon gelem, nek gak gelem mbek ibumu, barek dulurmu, mbakmu, adikmu gelem. Ya Rasul, janganlah. Saudara saya itu wanita baik-baik, ndak mungkin mau diajak berzina. Oke. Atardo antakuna ma'a khalatik wa ammatik. Disebut satu persatu. Kon gelem zina karo bebekmu, karo budemu, karo mbahmu, karo tonggomu, dan terus disebutkan. Setiap kali disebutkan begitu dia nolak. Ya Rasul, itu orang baik, tidak mungkin saya ajak berzina, tidak mungkin. Kata Nabi, nah
kamu kan orang baik. Loh, itu loh, dielem bocah nom itu. Kamu kan orang baik. Orang baik itu tidak mungkin melakukan zina itu. Tidak ada orang-orang baik mau melakukan zina itu, tidak ada. Akhirnya tersadar, tidak perlu didalili, tidak perlu diancam, diajak dialog. Karpe piye siare iki? Diajak dialog. Tapi kan tidak semua orang tua bisa begitu. Bapak ini mlebu teko ngarep, anake metu teko pawon. Oh no, tidak bisa dialog. Yang penting dialog. Pengurus takmir masjid tua-tua, remaja masjid nom-nom gak gatuk. Di mana-mana takmir sama remas itu gak cocok. Karena begitu itu tidak bisa dialog. Nah, oke, ini kan cocok-cocok aja kan ini. Nah, setelah anak muda itu menyadari kesalahannya, lalu Nabi menepuk dadanya. Fawado ayadahu alaihi wa qala Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini doanya. Allahumma ya Allah, ighfir dzambahu, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu, bersihkan hatinya. Wa hassin farjahu, lindungi, jaga farjinya, kemaluannya. Didoakan. Jadi yang sing ngerameni nok kampung, sing balap liar, sing macam-macam tuh perlu diundang, dikumpulno, dikai mangan, dikumpulno. Diajak dialog. Apa maunya ini? Terus didongani. Nek perlu diruqyah pisan ini. Ini Bapak Ibu sekalian sudah dikasih kode sama beliau itu. Jadi sekali lagi mari kita gunakan doa itu sebagai senjata. Ad-du'a silahul mu'min. Kita memang mendidik anak itu disekolahkan, iya. Dipondokkan, iya. Dikuliahkan, iya. Itu semua adalah cara untuk meminterkan anak. Tapi jangan lupa donga. Kita doakan. Ketika kita ngantar anak sampai ke pintu sekolah SD misalnya, jangan hanya salim. Itu memang iya, tapi mana doanya? Jangan salim saja terus diancam. Ojo mangan jajan sembarang kalir lo ya, ojo tuku iko, ojo meron. Ya didoakan, Jung, muga-muga Jung Allah paringi sehat, muga-muga dadi bocah apik. Kalau bisa bahasa Arabnya monggo, kalau enggak bahasa yang kita paham. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.